Let's pay homage to the Buddha. Namo Tassa 3 times. Sekarang marilah kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So, as a closing ceremony, I would like to say firstly, appreciations to success this meditation retreat. So, who offer this resort to practice this meditation, Kaya Katasati Center, the owner, Mr. Dede and the wife and the families, and also Mr. Charles and the John, who organized to do this meditation retreat, and also all the volunteers to keep their times end, so for the meditator to practice comfortably, and also all the participants, the meditators, even the also the workers of in this center also, they provide their labor and to clean and to practice meditation easily also, especially to Pandey, the Bodhi and the Pandey Uttara also, they patiently translate and also to English to Bahasa Indonesia, and also that Pandey also participate, and because of that I very appreciate your volition and convictions to the Buddha Sasana. Jadi pada hari penutupan kegiatan retret pada hari ini, saya mau mengapresiasi, saya mau mengucapkan selamat atas kesuksesan retret meditasi kali ini, terutama kepada pemilik tempat yang telah membiarkan kita semua untuk menggunakan tempat ini untuk berlatih meditasi, yaitu Bapak Dede beserta istri dan juga keluarga, juga kepada Bapak Charles yang telah mengatur retret ini dengan baik, juga kepada para volunteer yang sudah memberikan waktunya sehingga para yogi yang berlatih bisa bermeditasi dengan nyaman di sini, juga kepada para partisipan, juga kepada para pekerja yang sudah membantu dan juga membersihkan tempat ini sehingga kita dapat berlatih dengan nyaman. Juga saya memberikan ucapan kepada Bante Utara yang sudah dengan sabar menerjemahkan ceramah dan juga interview dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, juga kepada Bante yang lain yang sudah berpartisipasi. Saya mau mengucapkan selamat atas perbuatan baik Anda dan juga keyakinan Anda kepada Buddha Dhamma. Few weeks ago also, I have already talked about the gems of the lay followers in that. So this goes also to prolong our Buddha Sasana. So as the bhikkhu and bhikkhuni or lay and lay upasaka and lay upasika, so male followers and female followers also, or we have the responsibility to prolong the Buddha Sasana in this world. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu dalam ceramah Dhamma mengenai permata dari umat awam, yaitu sebagai umat awam, sebagai kita memiliki tugas untuk memperpanjang masa ajaran Sang Buddha sebagai para biku, bikuni, ataupun sayalei, juga umat awam lelaki, upasaka, dan juga umat awam
perempuan, upasika, kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu untuk memperpanjang masa ajaran Sang Buddha. Really not practice ourselves only. Also, not yesterday also I tell our father, mother, or son and daughter, family members, brother and sister, or an event, the relatives and friends also, we must share our knowledge and ask to do that is true Dhamma, Saddhamma and Jamacariya Wasa, to practice the 3 trainings. Dan sesungguhnya kita bukan hanya berlatih untuk berlatih atau melakukan hal ini untuk diri kita sendiri saja, tetapi sebagaimana yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebagai ayah ataupun ibu dan juga kepada keluarga yang lain seperti adik, paman, sanak saudara yang lain, bahkan teman sendiri, kita seharusnya dapat berbagi dhamma yang sejati yang sudah kita dengar, yang sudah kita latih. Dan juga kita harus berbagi kepada mereka bagaimana caranya menjalani kehidupan suci. Because we are wandering in the samsara and we are going to the same destinations to attainment of the nibbana, for the liberation of the round of the rebirth, the suffering of round of the rebirth. Because of that, so in Ekkhana Sutta also, I have already talked, because if we wander in the samsara, firstly, as a Buddha disciple, not to be reborn in the full woeful state is very important. Selama kita mengembara di samsara ini, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu agar mencapai nibbana, agar kita bisa terbebas dari penderitaan di dalam lingkaran kelahiran dan juga kematian. Sebagaimana di dalam Akana Sutta sudah dijelaskan bahwa jika kita mengembara di samsara ini, alangkah sangat baiknya jika kita tidak terlahir lagi di 4 alam rendah. And after that, if we wander in the samsara to be reborn, human realms or deva realms or Brahma realm, in the celestial realms, and after that, finally, to attain the nibbana for the liberation of the suffering round of the rebirths. Dan selanjutnya, jika kita juga masih harus terlahir sepanjang samsara ini, kita sebaiknya dapat terlahir di alam-alam surgawi, lalu kita bisa mencapai nibbana. Therefore, you have already joined this retreat and other retreat also. Because of that, I would like to say the encouragement as a emulate our Buddha when he was the bodhisattva, how to fulfill the paramis. Jadi karena Anda sudah ikut dalam kegiatan retreat ini dan mungkin ikut dalam kegiatan retreat yang lain, saya ingin memberikan kata-kata dorongan semangat kepada Anda mengenai Sang Buddha ketika sebelum menjadi Sang Buddha, beliau mengumpulkan banyak perbuatan baik sebagai bodhisatta. The first one is Sabba Sambara Bhavana, not omitting any of the parami, the 30 parami, ordinary parami, upa parami, the paramatha parami. So with the sole aim of so to achieve the omniscience knowledge, or to become the Samma Sambuddha. Yang pertama adalah Sabba Sambara Bhavana, yaitu Sang Bodhisatta tidak melewatkan untuk melakukan 30 jenis parami, mulai dari parami yang biasa sampai parami yang tertinggi. Hal ini dilakukan Sang Bodhisatta agar beliau bisa mencapai pengetahuan akan segala sesuatunya. Then Nirantara Bhavana, without interruptions through all the existence, because to become the Buddha, at least 4 asankya and 10,000, 100,000 kappa. So because of that, so in this period, so all the existence without interrupts, our Buddha trying to fulfill the
paramis because of to attain to become the Buddhahood. Yang kedua adalah Nirantara Bhawana, yaitu sang bodhisatta sepanjang kelahirannya setidak-tidaknya 4 asangkaya dan 100.000 kapa tidak pernah melewatkan sepanjang kelahiran tersebut untuk mengumpulkan parami sehingga dapat segera mencapai tingkat kebudaan. Then Chirakala Bhavana. Chirakala Bhavana means throughout the long durations. You see, I have already told, to become the Buddhahood, at least the durations need. So, for Asankhya and 100,000 kapats. So, this throughout the long durations, without slacking. So, he tried to fulfill all the parami before that he become the Buddhahood. Excuse me, Sayadaw, without flacking? Without slacking. Slacking. Yeah. Without not any all the lives to fulfill that long durations. Yang ketiga adalah Cirakala Bhawana, yaitu sepanjang durasi yang lama. Yang dimaksud adalah karena bagi seorang bodhisatta untuk mencapai tingkat kesucian atau kebudaan, beliau membutuhkan setidak-tidaknya melewati 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Dan ini berarti bahwa sepanjang 4 asangkaya dan 100.000 kapa tersebut, beliau tidak pernah malas untuk mengumpulkan parami. Then Sakicca Bhavana. That is Sakicca means with height, esteem or reverence. So he tried to fulfill all the parami with the height, esteem and the reverence. Yang keempat adalah Sakacca Bhawana, yaitu seorang bodhisatta berusaha untuk mengumpulkan parami dengan penghormatan atau dengan penghormatan yang sangat tinggi sekali, dengan sikap hormat yang sangat tinggi sekali. Because of that, so according to your wishes, so with enlightenment, do you want to get? Ordinary disciple or the great disciple or our Buddha too, not cheap disciple or look like the Venerable Sariputta and Moggallana or the Vishika Buddha, individual Buddha or the set enlightenment Sammasambuddha or which one do you like to become? What you are with aspirations? So you must try to fulfill like that. So for Bhavana. Jadi bergantung pada aspirasi Anda masing-masing, maka Anda seharusnya mengumpulkan jasa kebajikan, mengumpulkan parami. Baik itu Anda ingin menjadi seorang arahant biasa, atau mungkin Anda ingin menjadi seorang murid besar Sang Buddha, atau ingin menjadi murid utama Sang Buddha seperti Bante Sariputta dan Bante Moggallana, atau mungkin Anda ingin menjadi seorang Pacceka Buddha, atau bahkan menjadi Sama Sambuddha. Berdasarkan keinginan Anda, maka Anda berusaha mengumpulkan parami. Therefore, after finish the retreat also, I like to ask you, as possible as regularly, trying to meditate and respectfully meditate, and without interrupt, as possible as every day or also practice ardently, diligently, relentlessly. Jadi setelah retret ini berakhir pun, Sayadaw meminta Anda semua agar Anda dapat berlatih meditasi dengan rutin, berlatih meditasi dengan penuh penghormatan, tanpa adanya gangguan, dengan rajin, dengan tekun, dan tanpa malas. So, as a rejoicement of your merits, Dana, Sila, and the Bhavana, I would like to tell briefly about the Nidhi Kanda Sutta from the Kotaka Nipada. Sebagai ungkapan atau sebagai ungkapan atas
perbuatan yang telah Anda lakukan melalui dana, sila dan juga bawana, Sayadaw akan menjelaskan sedikit mengenai Nidhi Kanda Sutta. This Sutta, where and to whom, so our Buddha preached. I would like to tell briefly the background story. Kepada siapa dan di manakah Nidhi Kanda Sutta ini diberikan, Sayadaw akan berusaha menjelaskannya kepada Anda semua secara singkat. That is, when our Buddha was staying in the Savatthi Jeta monastery, at that time, Kudombika, one of the rich men in the Savatthi, he invited the Buddha and the Buddha disciples in his house dana. So our Buddha also attended the ceremony and accepted his donations. While he was performing these meritorious deeds, at that time, King Kosala, the messengers, came and reported to this Kudombika, rich man, "Oh Master, our King Kosala summoned to you to come to the palace." Jadi hal ini dijelaskan ketika Sang Buddha, ketika pada saat itu Sang Buddha sedang berada di Savatthi, di hutan Jeta. Pada saat itu terdapat seorang yang bernama Kudumbika, yaitu seseorang yang kaya di Savatthi, mengundang Sang Buddha dan juga murid-muridnya untuk menerima dana di rumahnya. Lalu Sang Buddha pun menerima undangan tersebut, dan ketika dia sudah melakukan perbuatan berjasa, penyampai pesan dari Raja Kosala berkata kepada Kudumbika, Raja Kosala memanggil Anda untuk bertemu dengan sang raja. So Kudumbika also replied, "Please tell to our Maharaja, now I have been late the treasure of the pots. Because of that, later only I will come." So like that, he replied to the messengers of the King Kosala. Treasure of something? Treasure of the pots, no? Pots. Pot, yeah. Late, that Nidhi Kanda, so no? The pot. Ya, lalu Kudumbika pun menjawab dari undangan tersebut. Dia berkata bahwa tolong katakan kepada Raja Kosala bahwa saya sekarang sedang meletakkan pot harta karun. After that, so at that time our Buddha also heard how this Kudumbika replying the messengers to the king to report. Pada saat itu pun Sang Buddha mendengar balasan dari Kudumbika kepada penyampai pesan dari Raja Kosala tersebut. After finish the meal, so our Buddha preached this discourse to the rich man Kudumbika. Sehingga setelah Sang Buddha telah menyelesaikan makanannya pun, Sang Buddha memberikan ceramah kepada Kudumbika. Really, in this world, our human beings trying to possess the 4 types of the treasures. What are the 4 types of treasure? The first one is Jingama Osa, that is movable treasures. Because ancient times, they try to possess cattle, horses or cows or oxen or buffalo or even pork and chicken also. Nowadays also in Africa, people also, the villager also trying to possess these things, even slave also include. These treasures are movable. Jingama Osa. Sebenarnya di dunia ini, di alam manusia sangat berusaha untuk memiliki 4 jenis harta. Yang pertama adalah Janggama Usa, yaitu harta yang dapat bergerak. Karena di waktu yang lampau orang-orang senang untuk memiliki hewan ternak, memiliki kuda, kerbau, babi,
bahkan seperti ayam. Bahkan di Afrika pun mereka senang memiliki budak. Jadi ini pun termasuk dalam harta yang dapat bergerak. And then Tawara Ocha, immovable, so permanent treasures. That is, look like nowadays, the people trying to possess the house or land or orchard or the farms or, so like that they invest their possessions. Yang kedua adalah tawara usa, yaitu harta yang tidak dapat bergerak atau harta yang permanen. Ini contohnya seperti orang-orang yang memiliki rumah, lahan, ataupun ladang. Dalam hal seperti inilah orang-orang menginvestasikan kekayaan mereka. Another one is Inkasama Ocha. That is, look like our body limbs. Wherever the owner goes, it will follow. That is, look like the science and the crafts or technique. That is, nowadays many people, they learn the education, the science, the BSc or BA or doctor or any the fields, engineering or medicals or the ID or another one also look like the goldsmith, brassmith, carpenter. This craft also include this. So techniques, if you can learn armed easily and wherever you go, you can arm easily, you can get the treasure, you can get the wealth. Yang ketiga adalah angga sama usa, yaitu seperti halnya anggota atau bagian tubuh kita. Jadi kemanapun pemiliknya pergi, maka hal ini pun akan mengikutinya. Contohnya adalah seperti orang-orang yang senang belajar. Mereka mendapatkan pendidikan seperti kedokteran, lalu teknik seperti komputer dan sejenisnya, lalu seperti kerajinan emas ataupun ukiran dan keterampilan lainnya. Jadi hal yang seperti ini, jika mereka memilikinya, maka mereka pun dapat dengan mudah mendapatkan kekayaan. The fourth one is Anugamika Ocha. That is, follow the treasure that follows. That is the merit if we don't. So dana or sila or samatha and vipassana meditation or teaching or learning our Buddha teaching and preaching this Dhamma to the others. So many varieties of meritorious deeds. This merit results consequent will follow whatever existence to get the good conditions. That because of that is called the Anugamika Ocha. Yang keempat adalah Anugamika Uca, yaitu harta karun atau harta yang mengikuti. Ini yang dimaksud adalah seperti jasa kebajikan, di mana jika seseorang telah melakukan perbuatan seperti berdana, sila, ataupun berlatih meditasi samatha dan vipassana, ataupun mungkin dia belajar ataupun mengajari orang lain dhamma, lalu dia memberikan atau ceramah dhamma. Jadi ada banyak sekali jenis perbuatan yang berjasa. Perbuatan berjasa seperti ini akan memberikan hasil yang akan mengikutinya kemanapun dia pergi, di kehidupan manapun dia terlahir, maka jasa kebajikan ini akan mengikutinya untuk memberikan hasil berupa kehidupan yang baik. Then our Buddha said in that Nidhi Kanda Sutta, Nidhi di puriso, kamiri odkandiki, ate keche samukpane, atayame pawesati. Puriso means Nidhi di. They hold or they laid the treasures. Nidhi, the kneading. They laid the treasures. Kamire odkandiki, up to the water deep level, because under the ground, so very deep, up to the water deep level. Kamire odkandiki. Kamire means deep. Odkandiki means up to nearer of the water levels. Why they laid this treasure? Ate keche samukpane, atayame pawesati. Whenever
sometimes the affair or the case happened to use for the welfare and happiness. Because of these reasons, because of that ends, the man, he laid the treasure under the ground up to that water deep level. Jadi seperti yang Sang Buddha katakan di dalam sutta tersebut, puriso nide nideti damire odakantike atta kiche samupani oka or happen attayami bhavisati. Attaya bhavisati. It will be benefit for myself. Jadi puriso artinya seorang lelaki, nide nideti maksudnya adalah dia meletakkan harta tersebut. Damire odakantike itu artinya adalah sampai kedalaman sampai batas kedalaman air. Lalu atekice samupane, kapanpun jika terdapat kesempatan kalau dia membutuhkannya, dia kapanpun jika dibutuhkan maka ini akan bisa berguna untuk kesejahteraan dan juga kebahagiaannya. Attaya bhavisati. Attaya me bhavisati. Dia meletakkannya di dalam tanah atau meletakkannya sampai ke dalam batas air tersebut. Jadi secara keseluruhan artinya seseorang meletakkan hartanya sampai kedalaman batas air. Jadi kapanpun jika dia membutuhkannya dapat berguna untuk kesejahteraan dan juga kebahagiaannya. Oleh karena itulah dia meletakkan harta karunia tersebut di dalam tanah. Because ancient time, not like nowadays, no? So banking system is not so good because of most of the earlier the Asian people, even our country also, no? The people they kept their treasures under the ground. They have our Buddha preach in this sutta. What's their purpose? Also mentioned here. Raja towa duduk tasa, chora to pilik tasawa, inasawa pamaukaya, dobiki abdasuwa, itan dataya loka sami, nidi nama nidi yadi. That is Raja, you know that, not the king. Duduk tasa. Sometimes because of king punishment or getting the troubles, so chora or pili tasawa, that is thief and bandage. Also sometimes they come and they ask the money, or sometimes because of not getting, they will torture pili tasa. Einasawa pamaukaya. Eina means the debts. Sometimes also in unfortunate time, or we like to do the new business, so we have to borrow, no, from the money lender or friends. After that, so we must give back the debts because of the pamaukaya, to liberate from the debts. Dobeke abdasuwa. Sometimes also in the country, no? So we have to encounter natural disasters, famine, or sometimes water flooded, or complications, or even Indonesia sometimes you encounter the earthquake also, like that, no? Natural disaster happening also. That emergency case, we must use our property. At that time, all the people are suffering. How can we borrow? If we borrow, also we must give the investor the nest of profits. So too much because of that. So our Buddha mentioned, no? So idan dataya lokasami nidi nama nidi yati. Because of that reasons, that purpose, so human being nature, they lay the treasures under the ground. So. Karena di zaman yang lampau tidaklah seperti sekarang, di mana tidak ada perbankan yang bisa membantu manusia. Sehingga pada zaman itu orang-orang menyimpan harta mereka di dalam tanah. Karena alasan inilah Sang Buddha memberikan ceramah mengenai sutta ini. Dan juga tujuan dari hal ini pun disebutkan di dalam sutta ini. Jadi seperti halnya raja yang dapat menyebabkan masalah.
raja tersebut dapat menghukum seseorang. Dan jika raja meminta uang dari mereka dan mereka tidak memberikannya, maka dia akan memberikan hukuman, akan memberikan siksaan. Dan juga karena adanya hutang atau keadaan yang tidak menguntungkan, maka dia harus meminjam dari pemberi pinjaman. Dan oleh karena itu dia harus mengembalikan hutang itu agar dia bisa terbebas dari hutang yang sudah dia lakukan. Dan terkadang di dalam negara, di negeri ini terdapat bencana alam, seperti contohnya kebanjiran dan juga gempa bumi. Sehingga di waktu-waktu semacam ini, di waktu bahaya semacam ini, dapat jika memerlukan bantuan karena orang lain pun menderita, maka mereka tentunya tidak dapat memberikan bantuan. Dan jika pun mereka memberikan bantuan, maka kita harus mengembalikan yang sudah kita pinjam dari mereka. Oleh karena sebab seperti demikianlah manusia menyimpan harta karun mereka di dalam tanah. That is our Buddha preached. Tawasuni hidot sandok kamiri otkandiki na sabbo sabda ewa tasatang upakapti. So that is tawasuni hito sando kamiri otkandiki, because human being nature, the owner think, oh, if I laid the treasure under the ground up to that deep, so it's up to the water level, that's depth. So it is the very safe, but really not the botabata iwa tata tang upakapdi. For that owner, the treasure will not be fulfilled according to his wish. The treasure, although he put under the ground, he think this is a safe place. Really, sometimes so this treasure may not give the give the result to fulfill that this owner wishes. Lalu Sang Buddha juga menjelaskan karena sifat alami dari manusia, maka jika saya letakkan harta ini di dalam tanah sampai kedalaman batas air, maka ini dapat berguna, ini dapat menyelamatkan mereka, menyelamatkan pemiliknya. Tetapi mereka tidak memahami bahwa sekalipun mereka menaruh harta tersebut di dalam tanah, harta tersebut mungkin tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Harta tersebut mungkin tidak akan memberikan hasil seperti yang mereka harapkan. That is our Buddha explained. What is the reason? Not the botabata iwa tatata upakapti. The treasure cannot give the result always according to the owner wishes. That is nidi wa thana chavati. Sometimes also because of earthquake or because of the earth, the condition is changing, so the treasure moves to other place also. Nidi wa thana chavati. Sinya wasa vimokshati. Sometimes also we keep here because our perception is loose, the memory is loose, so we cannot remember where the treasure. Therefore, sinya wasa, the perception or memory, vimokshati, loose or cannot remember. Oleh karena itu pula Sang Buddha menjelaskan bahwa harta tidak dapat memberikan hasil, tidak dapat selalu memberikan hasil sebagaimana yang pemiliknya inginkan. Terkadang karena adanya kondisi lingkungan, maka bisa menyebabkan harta tersebut pindah ke tempat yang lain. Terkadang kita berusaha menyimpan hartanya di sini, tetapi karena kita kehilangan ingatan atau persepsi kita salah akan lokasi di mana kita menaruh harta tersebut, maka kita tidak dapat menemukan harta kita. Jadi karena persepsi yang salah ataupun kehilangan ingatan, maka kita tidak dapat mendapatkan harta yang sudah kita letakkan sebelumnya. Nagawa apna medi yakawa bi harantina. Sometimes also our Buddha priest, this is true or not, I don't know. Naga, you know that dragon or the serpents, apna medi, they carry
and they move to other place also. And Yakawabi Harantinan, Yaka also, that is demons. So Yaka also, Harandi, they carry away because they like to possess these treasures. Dan terkadang naga, yaitu semacam ular, juga bisa membawa harta ini pergi ke tempat yang lain. Dan juga yaka atau makhluk semacam iblis juga dapat membawa harta ini pergi karena mereka sangat menginginkan harta semacam ini. Nidi wa thana chawati senyawasa wimokshati nagawa apna beti yakawa biharantina. After that, the fifth cause is apiyawa bidayada udarandi apasanto. That also sometimes, so the dayada, the heirs or heritage, so apiyawabi. Sometimes we think this is our beloved son or daughter or family member. Really, because their character is not so good, that is apiya. They become the unbeloved ones. Apiyawabi dayada udarandi apasado. When the owner is not seeing that not seeing times, so Udarandi, he carry away the unbeloved hair, this treasure also. Dan terkadang karena pewaris harta yang kita pikir adalah orang yang sangat kita cintai, anggota keluarga kita seperti anak kita, adalah orang yang baik, tetapi sebenarnya dia memiliki karakter yang tidak baik, maka dia bisa menjadi orang yang tidak kita cintai. Contohnya adalah ketika pemilik dari harta ini sedang pergi atau sedang tidak menjaga hartanya, maka dia dapat membawa lari harta ini. Sometimes also because of the owner, his past life, the marriage is the consequence of marriage is exhaustions or expire because of past life. The supporting cause of the marriage, exhaustion or expire. Therefore, sabamita winasati, all his possession also vanish. Dan terkadang karena kama di kehidupan lampaunya yang mendukung dirinya agar memiliki kekayaan ini sudah habis atau sudah berakhir, maka seketika pula harta kekayaannya bisa lenyap, tiba-tiba lenyap. So our Buddha give the 6 example how our treasure or possession or wealth can be expired. That's nidi wa thana chawati senyawata wimokshati nagawa apna meti yakawa biharantina apiyawa bidayada uttaranti apasato yada punya kiyo hoti sabba meta winasati. That is our Buddha gave that. So 6 causes really, that is example only, many causes also the wealth can be vanished. Jadi seperti demikianlah Sang Buddha memberikan contoh bagaimana harta kekayaan dapat hilang atau dapat lenyap dari pemiliknya. Sebenarnya terdapat banyak penyebab lainnya, tetapi dalam hal ini Sang Buddha hanya menjelaskan 6 contoh saja. After that, our Buddha, how to leach the treasure, that the Buddha give the method. Yasa dhanena silena sayamena dhammena cha nidi sundihi dohodi etiyawa purisasawar. Etiya means the woman or female, purisasawa means man. Yasa, those. So dhanena, giving or charity, silena, virtue or the morality, with, and sayamena means so cutting or restraint the bodily and verbal actions or mental action, with that is samatha or sila and the samatha meditations. And dhammenacha, we must control or gut so our 6 sense faculty by the insight meditations. So this is the 4 way
how to lead the treasures. That is niti suni hito. This only the way of the good treasures. So for the men and women. Jadi bagaimana caranya untuk menyimpan harta telah dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu mereka melakukan perbuatan berdana, lalu mereka juga menjaga moralitas mereka, lalu mereka memotong atau mengendalikan perbuatan melalui ucapan, tubuh dan juga pikiran mereka melalui latihan samatha, dan juga mereka berusaha mengendalikan ke-6 jenis indera mereka melalui latihan vipassana. Dengan cara seperti demikianlah cara untuk mendapatkan atau meletakkan harta yang baik bagi laki-laki ataupun perempuan. After that, our Buddha said, which place to lay the treasures? That is, Jiriyampi wa Sangiwa, Pogale ati Tisuwa, Madari Pidari Chabi, Atro Jetambi Basadi. Jiriya means the Candi bahasa Indonesia. Candi no, para Buddha. So, Jiriya means the Candi, Sangha means you know the Sangha. So after that, Pogale means the persons, that is friend or relatives or any persons, whoever you like to give. Pogale means the persons. Atiti Suwa means that is the guest. Then Madari Vidari Chabi, to the father and mothers, Atot and except Jetambi means elder. So Badari means brothers. So the elder brother also includes. So there are 7 places to lay the treasures. Lalu Sang Buddha menjelaskan di manakah seseorang seharusnya meletakkan hartanya, yaitu yang pertama adalah di candi atau cetia, yang kedua adalah kepada sangga, ketiga adalah kepada seseorang. Seseorang ini bisa berarti teman mereka atau sanak famili mereka ataupun kepada siapapun orangnya, lalu kepada tamu, lalu kepada ayah dan ibu mereka, termasuk kepada kakak yang lebih tua, kepada kakaknya yang tua, yang lebih tua. So iso niti sunihido ajiyo anugamiko pahaya kamini Yesu ita adraya kecedi. That is iso, those are niti sunihido. This is the world that leads the treasures. Ajiyo anugamiko, cannot conquer any enemies, and also by any enemy, anugamiko, it will follow whatever existences. Pahaya gamini is to really one day, so we must leave our property, beloved living beings and the inanimating things. At the time, we must bring the treasure and so we must go the new existences. Jadi seperti demikianlah bagaimana seseorang meletakkan hartanya dengan baik. Dengan cara seperti demikian maka dia tidak dapat dikalahkan oleh musuh manapun. Harta ini akan mengikutinya di setiap kehidupan kemanapun dia pergi. Karena kita suatu saat nanti pasti harus meninggalkan harta kita, juga termasuk benda-benda hidup ataupun benda-benda mati yang kita miliki. Tetapi kita seharusnya dapat membawa harta ini kemanapun, ke kehidupan manapun kita pergi. Asarana minyisan, achora hreno nidi, kira tak dira punyani, yo nidi anugamiko. So this treasure of the merit is asarana, not associated with other inyitami, others. Not that the merit of the treasure is not associated with other. Asora hreno nidi. This treasure is not like the material treasure. Also, chora, the deep, cannot also be still also. And because of that, kira tak dira punyani. Therefore, our Buddha urged to cultivate or develop the wise man, punyani, those treasure.
your needy anugami God. This treasure only will follow with you. Jadi harta berupa jasa kebajikan ini tidaklah berhubungan dengan orang lainnya. Dia juga tidaklah seperti harta kekayaan yang berupa materi. Oleh karena itu, pencuri pun tidak dapat mencuri jasa kebajikan ini. Oleh karena itu, Sang Buddha juga mendorong para muridnya agar mereka dapat mengembangkan atau mengumpulkan banyak jasa kebajikan, yaitu harta berupa jasa kebajikan ini. Dengan jasa kebajikan seperti ini, maka harta ini akan mengikutinya di setiap kehidupannya. After that, ita dewa menusana sabba kama dedonidi yang ya dewa vi patindi sabba mitina labadi. So, as the owner, dewa menusana, human being or dewa or so tava kama, all the pleasures, the door gift by the merit of the treasure, by the merit of the treasures, gives the result. So all the dewa and the human happiness, yang ya dewa vi patindi, as it so the owner, whatever he wished, the happiness, so sabba mitina lapandi will obtained. So by this merit. Dan sebagai pemilik dari harta ini, baik itu manusia ataupun dewa, maka dengan harta berupa jasa kebajikan ini akan memberikan kesenangan bagi pemiliknya. Bagi pemiliknya, apapun kebahagiaan yang mereka inginkan, maka mereka akan mendapatkannya. Then Suvanata, Susrata, Susantana, Surupata, Adipicha, Pariwara, Sabamitina, Labadi, Suvanatami, the good complexions, Susrata, good voiced, Susantana, good appearance, good feature, Surupata, good beauty, also will give the result if you wish. And Adipitcha Parivara, also not ordinary people, something they're not rulers or who are the good, possess the influence. So like that, Adipitcha Parivara, Sabbamitina Lapandi. This also, all this can be obtained by the merits of the treasures. Lalu seperti warna kulit yang baik, lalu juga suara yang bagus dan penampilan yang rupawan, juga kecantikan akan menjadi hasil bagi pemilik dari harta tersebut. Dan juga mereka bukan menjadi orang biasa, mereka akan menjadi pemimpin atau menjadi seseorang yang memiliki pengaruh yang besar. Hal ini dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki harta berupa jasa kebajikan. Also that Adipitcha Parivarami, another meaning is to get the companionship or retinues, many the friends or family member or so. Juga mereka dapat memiliki banyak sekali teman ataupun anggota keluarga. Not as a lonely soul, not to get the many friends or companionships. That meaning is so. Jadi artinya bahwa mereka yang memiliki harta berupa jasa kebajikan ini tidak akan mengalami kesendirian dalam hidupnya. Mereka akan memiliki banyak teman dan juga mereka mungkin memiliki banyak anggota keluarga. Padesa Richa Eksriya Chakawari Sukhambiya Dewa Richambi Debesu Sabbamitina Labadi. As the owner, so who cultivate the merits, if you wish to become the Padesa Richami, the divisional rulerships. So ancient time, so because of division, look like the Jude or not whole country, the province or nowadays look like the Malaysia Sultan. According to the state only they rules, Padesa Richami look like the Sultan. Exariya to rulerships.
Chakawari Sukhampiya, if the dua which to become the universal monarch also, as the king, not the divisional ruler or whole country rulers or Asariyami, or you as a university monarch or not human being ruler also. Dewa Richambi Debesu. In the Dewa, not divine realms also, Dewa realm also, to become the rulerships, that also by the treasure of the merit, it can be obtained. Juga dengan harta berupa jasa kebajikan, sebagai pemiliknya bisa mendapat sebagai pemilik dari harta berupa jasa kebajikan, jika dia menginginkannya, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin dari sebuah daerah yang kecil, ataupun dia bisa menjadi pemimpin dari sebuah negara, ataupun seperti di dalam Malaysia terdapat pemimpin dari sebuah provinsi yang disebut sultan, dan bahkan jika dia menginginkannya, dia bisa menjadi pemimpin raja dunia. Dan kalaupun dia menginginkannya, dia juga bisa menjadi pemimpin di alam dewa. Jadi hal ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang menginginkannya jika mereka punya harta berupa jasa kebajikan. After that, Manusika cha sampati, Dewa loka cha yarati, Yacha nibbana sampati, Sabba miti na labati. So earlier, so we have told that about the human being and manusika, human being and somebody mean accomplish or wealth or happiness and possessions. Dewa loka cha yarati, those persons who cultivate the merit, if you wish the happiness of human being and Dewa loka of the divine realms, that not only the human and the Dewa happiness, if it is he which Yacha Nibbana Sampati, happiness of the Nibbana also. By this, the treasure of the merit can be obtained. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh manusia, dan jika mereka memiliki harta berupa jasa kebajikan ini, jika mereka menginginkannya, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di alam manusia dan juga alam dewa. Dan bukan hanya itu saja, jika dia menginginkannya, maka dia juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari nibbana. Hal ini bisa diperoleh jika seseorang memiliki harta berupa jasa kebajikan. That also to attain the nibbana is so not self alone, not cannot obtain, because of that our Buddha preached Metta Sambada Magama Yonisowa Piyuk Jando Wija Wimoti Wasibawa Sabba Miti Na Labati, to attain that this so 8 attainment, 8 path and fruitions up to the Arhata path and fruitions to be mastery. Metta Sambada Magama, that is, we need to the noble friendships who can teach the way how to practice this vipassana and up to attainment or Arhata path and fruition. Yonisowa, after learning the method from the noble friends, we must practice wise attention. Yonisowa Piyujando, we must practice or we must attempt ardently, diligently, relentlessly, by that way only. No? Also, Vajja Vimukti Vasibhavami, that is the so up to the liberation of Arhata path and fruitions. So after aspirating, after cultivating the merits, depend on the noble friends, and also learning their methods, and then if we practice wise attention and ardently, diligently, relentlessly, so while we obtain this Arhata path and fruitions to be mastery by this treasure of the merit. Jadi untuk dapat mencapai nibbana, bukan hanya diri kita sendiri saja yang dapat, bukan dengan hanya diri sendiri saja kita dapat memperolehnya, tetapi untuk mencapai tingkatan kesucian, yaitu Magga dan Phala sampai tingkat kesucian Arahat, kita membutuhkan persahabatan yang luhur. Setelah itu pun
kita harus meminta agar dia dapat mengajari kita bagaimana caranya berlatih vipassana hingga bisa mencapai tingkat kesucian arahata pala. Dan setelah kita mempelajarinya, kita harus mengembangkan perhatian yang bijaksana dengan tekun, dengan rajin. Oleh karena itu, setelah kita mengumpulkan atau mengembangkan perbuatan berjasa, lalu kita juga berteman atau memiliki pertemanan persahabatan yang mulia, kita harus mengembangkan perhatian yang bijaksana dengan tekun, maka kita pada akhirnya dapat mencapai tingkat kesucian arahata pala. Hal ini bisa didapat jika seseorang memiliki harta berupa jasa kebajikan. Then Patisambhida Vimokkaca Yaca Sawaka Parami Paceka Bori Buddha Bhumi Sabba Mitina Labadi. That also, to attain the arhata path and fruition, which level, which stage, which types do you wish? Because some enlightenment they get full analytical knowledge. Also, Yacha Sawaka Parami, as a disciple or Vichika body, the enlightenment of the individual Buddha or Buddha Bhumi, the enlightenment of the Sambhasambuddha or whichever the enlightenments also by this merit of the treasure can be obtained. Lalu untuk mencapai tingkat kesucian arahata juga jenis atau tipe apakah yang Anda inginkan? Karena bagi sebagian orang mereka mendapatkan tingkat kesucian arahata dengan 4 jenis pengetahuan analitis. Juga seseorang bisa menjadi seorang murid Sang Buddha, ataupun seseorang bisa menjadi seorang Paceka Buddha, atau bahkan dia dapat menjadi seorang Sama Sambuddha. Jadi tergantung keinginan Anda bisa mencapainya. Hal ini bisa terjadi jika Anda memiliki harta berupa jasa kebajikan. After that, Ewa Mahidika Esa Yadida Punya Sambada Tasama Dira Pasanti Pandita Kata Punyadi. So likewise, so there is the accomplishment of the merit. So Yadida Ewa Mahidika Esa Yadida Punya Sambada. Likewise, Punya Samadami, accomplishment of the merits. So that is the therefore all the Buddhas. So Pandita means the Buddha, Dira means the Buddha and all the noble persons, and also Dira means the wise men. So Pasansani means the phrase Kata Punyanti, who has the great merit. Because so likewise, so there is the accomplishment of the merit. Therefore, all the Buddhas and the noble persons and the wise ones praise who has done the great merit. Seperti demikian pula seseorang yang telah mengumpulkan banyak perbuatan berjasa. Oleh karena itu Sang Buddha juga orang-orang suci, orang-orang bijaksana, mereka memuji orang yang telah melakukan banyak perbuatan berjasa. Like that, our Buddha preached that this Nidikanda Sutta. After listening, so sharing the merits, and so that Kudombika rich man also, he went to the palace. When he reached, before that is King Kosala asked, "Oh Kudombika, now only when you come here, what are you doing?" So the king, the Kudombika replied, "Maharaja, I have been hoard or laid the treasures. What the treasure you are laying in the moment?" So the Kudombika replied, "I have laid the treasure. That treasure is I have offering the food, the meals to the Buddha and Buddha disciples. Because of that reasons, I told to you another one also, So because I said like that, so our Buddha also, the Blessed One, preached that
this Nidikanda Sutta. Then Kudumbika also retold this Nidikanda Sutta to the King Kosala. So King Kosala also very pleased. After listening, earlier his planning is because look like the nowadays, sometimes the government they need the budget, so so there are lack of the budget in there, so to use the country, so government take that a lot of tax. So like that way, King Kosala also really he like to ask the money, from the Kudumbika. Earlier his planning is because he summoned the Kudumbika to come the palace. After listening, so because of so bliss, the listening that this discourse, so King Kosala, he didn't ask the money from the Kudumbika, and King Kosala gave the reward to the Kudumbika also. Jadi seperti demikianlah Sang Buddha menjelaskan mengenai Nidikanda Sutta. Lalu setelah mendengarkan dan juga melakukan pelimpahan jasa, Kudumbika pergi ke istana. Lalu dia pun bertemu dengan Raja Kosala, dan Raja Kosala bertanya kepada dia, "Kenapa kamu sekarang baru datang? Apa yang kamu lakukan?" Lalu Kudumbika menjawab, "Raja, saya baru saja meletakkan harta saya." Sang Raja lalu kembali bertanya, "Harta apa yang kamu letakkan?" Nah, setelah itu Kudumbika menjelaskan bahwa saya meletakkan harta, yaitu dia memberikan dana makan kepada Sang Buddha dan juga muridnya. Lalu dia pun menjelaskan bahwa Sang Buddha membabarkan mengenai Nidikanda Sutta, dan Kudumbika membabarkannya kembali kepada Sang Raja. Setelah Sang Raja mendengarkannya, Raja pun menjadi sangat senang, sehingga Raja yang pada awalnya memanggil Kudumbika agar menyerahkan uangnya kepada Sang Raja, seperti untuk membayar pajak dan seterusnya. Tetapi karena Sang Raja menjadi senang dengan pembabaran dhamma yang dijelaskan oleh Kudumbika, maka Sang Raja tidak jadi meminta uang dari Kudumbika. Malah dia memberikan hadiah kepada Kudumbika karena dia telah menjelaskan mengenai Sutta Nidikanda tersebut. So in this sutta, our Buddha explained 4 types of the treasures, and also the five aims of why the human being they lay the treasures, and also and the 4 ways of how to cultivate the treasures, and also the 6 way of how the treasures can be vanished also, and after that, so 4 places, after giving the 4 ways of the to lay the treasure, and after that 7 places to lay the treasure or to cultivate the treasure. After that, so our Buddha explained 18 benefits of these treasures. Jadi di dalam sutta tersebut Sang Buddha menjelaskan mengenai 4 jenis harta, dan juga terdapat 5 jenis tujuan kenapa manusia meletakkan harta. Juga dijelaskan mengenai 4 jenis cara untuk mengembangkan harta, dan 6 jalan atau 6 cara untuk 6 sebab harta tersebut bisa menghilang. Juga Sang Buddha menjelaskan ada 7 tempat di mana harta tersebut seharusnya diletakkan atau dikembangkan. Lalu dijelaskan mengenai 18 manfaat dari harta tersebut. So within this month also, 1 month retreat, you had cultivated a lot of treasures. Because of that, so according to your wishes, so may you obtain the treasures among these 18s. And also finally, I have already told you, may you all be free from the 4 woeful state. Wherever you wander in the samsara, may you be reborn the celestial realms. And also finally, may you all be liberated from the suffering around of the rebirths, and may you attain the supreme bliss of the Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.
Jadi selama 1 bulan ini Anda juga telah melakukan atau mengembangkan banyak sekali perbuatan bajik. Anda sudah mengumpulkan banyak harta, dan oleh karena itu sesuai dengan keinginan Anda, semoga Anda semua dapat mendapatkan salah satu dari 18 manfaat dari harta tersebut. Semoga Anda dapat terbebas dari 4 alam rendah selama Anda berkelana di dalam samsara ini. Semoga Anda dapat terlahir di alam-alam surgawi, dan semoga Anda dapat terbebas dari penderitaan, kelahiran, dan kematian. Semoga Anda dapat mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Sayadaw, we want to apologize. Sebelumnya kita akan meminta maaf kepada Sayadaw dan para biku yang ada di sini. Mungkin dalam retret ini kita melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak sengaja. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu dalam bahasa Inggris ya. Setelah itu kita akan bernamaskara bersama-sama. Sayadaw, on behalf of Hadewato organizer and all the yogi here, we want to apologize if during this retreat we did akusala by mind, by speech, or bodily action, intentionally or unintentionally. We hope Sayadaw and all the bhikkhu will forgive us so we can progress in Dhamma practice. Sadhu, sadhu, sadhu. I also forgive you, also forgive me. Kamami kamitapan, sukhi hodu, nibbana pisyo hodu, sukhi hodu. So, sharing the merit. Selanjutnya pelimpahan jasa, ikuti kata-kata Sayadaw. Ittawadaca amehi Etawata ca amehi sambadam punya sambadam sambatam punya sampadang sabbi dewa anumodantu sabbe dewa anumodantu sabbi buddha anumodantu sabbe buta anumodantu sabbi satta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampati seidiya sabba sampati sidia irame nyatinang hotu idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyadayo sukita hontu nyatayo irame nyatinang hotu idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyadayo sukita hontu nyatayo irame nyatinang hotu idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyadayo sukita hontu nyatayo irame punyam idang me punyang asawakayang wahang hotu asawa kaya wahang hotu irame punyam idang me punyang nibbanasa nibbanasa pacayo hotu pacayo hotu mama punya bagam mama punya bagang sabba sadanam bajemi sabba satanang bajemi desabe desabe me samang me samang punya bagam punya bagang labandu labandu sadhu 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 Ecitam patitam tongsyang kipa miwa samejatu sabbe purin strusingkapa chando panaraso yatra sabbitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu made bhavantantaraya sukhi dika yuko bhava Abhivadana silesa nicham uddha bhajayino chattaro dhamma vadanti ayuvanno sukham balam ayu arogya sampatti sagga sampatti mevace atro nibbana sampatti iminate samejjatu bhavantu sabba mangalam rakkantu sabba devata
Sabba Buddha Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabba Mingalam Rakkantu Sabba Devata Sabba Dhamma Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabba Mingalam Rakkantu Sabba Devata Sabba Sangha Nubhavina Sada Sukhi Bhavantu Te.